Selamat datang kembali. Kali ini kita akan membahas tentang summary PLSQL. Namanya saja juga summary, berarti ini adalah pertemuan terakhir kita pada basis data lanjut praktikum PLSQL oleh Ridhasis Farnajit, saya dosen pembimbing Pak Rengga Asmara, Eskom, OSIE, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Pendahuluan. PLSQL adalah peningkatan perintah SQL dalam bentuk pemrograman prosedural. DML dan select dari perintah SQL berada dalam PLSQL. PLSQL Engine akan memecah perintah blok PLSQL menjadi PLSQL. Dikerjakan oleh prosedural statement executor dari PLSQL Engine. Dan SQL dikerjakan oleh SQL statement executor dari Oracle Server. Keuntungan penggunaan PLSQL. Integrasi memungkinkan aplikasi dan Oracle Server menggunakan library yang digunakan bersama-sama dalam bentuk stored procedure. Peningkatan kinerja. Penggunaan PLSQL memungkinkan pengiriman perintah secara blok dalam satu perintah yang secara drastik dapat menurunkan trafik jaringan. Ada modular. Bentuk modular memungkinkan banyak kemudahan yang dapat diperoleh. Portable. PLSQL adalah sarana yang asli dimiliki oleh Oracle Server. Artinya, program PLSQL dapat dengan mudah dipindahkan dari satu Oracle Server ke Oracle Server lainnya, meskipun dengan OS atau platform yang berbeda. Dapat mendeklarasikan variabel, dapat berupa variabel konstan, kursor, dan exception. Penggunaan variabel atau identifier sangat memudahkan dalam membuat suatu perintah, misalkan untuk membaca hasil suatu perintah select untuk diproses dan hasilnya digunakan untuk melakukan proses lain. Keuntungan menggunakan PLSQL. Dapat menggunakan struktur kontrol, yaitu loop, for, maupun while. Dapat menangani error. Error bisa dihasilkan atau dibangkitkan di raise oleh Oracle Server atau bisa dibangkitkan sendiri dengan sengaja untuk mengantisipasi berbagai hal yang barangkali sulit untuk ditangani secara langsung menggunakan kontrol program. Pemanggilan PLSQL ada 3, yaitu langsung dari SQL Plus, dari aplikasi, dan PLSQL lainnya. Deklarasi variabel, contohnya seperti ini. Pada PLSQL itu ada blok, mengenalkan blok. Yang penting itu ada begin dan end. Lalu yang sunnah itu ada declare sama exception. Formatnya seperti ini. Berikut ini adalah aturan penulisan perintah pada PLSQL. Perintah dapat ditulis dalam beberapa baris, tidak harus dalam satu baris perintah. Dapat berupa nested block. Karakter dan literal diupdate oleh tanda kutip. Setiap perintah blok diakhiri dengan titik koma. Komentar diawali dengan tanda min 2 kali. Atau diupdate dengan tanda slash bintang backslash bintang slash. Pemberian nilai menggunakan titik 2 sama dengan. Dapat menggunakan band variable. Tanda garis miring berarti run. Contoh PLSQL. Berikut ini adalah variabel, band variable, cc number, lalu ada variabel biasa. Lalu berikut ini adalah contoh inisialisasi pemberian nilai. Untuk menggunakan band variable menggunakan titik 2. Band variable bisa di print di luar blok PLSQL. Berikut ini adalah contoh lain pada PLSQL, yaitu melakukan
print di dalam blok PLSQL menggunakan DBMS output put line. Mengambil data menggunakan perintah select, harus ditambahkan klausa into, select kolom into variable from table where kondisinya. Jadi into ini digunakan untuk memasukkan nilai ke dalam sebuah variabel. Harus tidak sebuah sih, boleh banyak. Harus menghasilkan satu baris data, bisa berupa kolom. Dapat menggunakan SQL cursor. Cursor adalah cara untuk menunjuk suatu baris data pada suatu tabel. Ada dua jenis kursor, yaitu implisit dan eksplisit. Oracle Server menggunakan jenis perintah implisit, perintah SQL. Manipulasi data. Semua perintah DML dan transaksi dapat digunakan. Insert, update, delete, dan ada juga commit, open, rollback untuk menutup transaksi. Contoh select dalam PLSQL. Berikut ini adalah contoh select dalam PLSQL. Select count all into jumlah from tab. Lalu akan di DBMS output ditampilkan menggunakan DBMS output line. Contoh lain ada where, jadi akan menampilkan gaji admin sama dengan gajinya berapa. Ini gaji didapat dari select cell from MP. Penulisan struktur kontrol. Ada pernyataan if, formatnya adalah if, lalu perintahnya apa, kondisinya, dan apa, lalu statement. Jadi if ini adalah kondisinya, lalu ada perintahnya, dan perintah, and if titik koma. Bisa menggunakan else, if, then statement, else, statement, and if. Lalu ada else if. Else if ini sama seperti if. Jadi if kondisi dan statement, else if kondisi. Pernyataan case. When ekspresi dan hasilnya apa? When ekspresi ini, when ekspresi dan statement. Ada as juga statement. Contoh if dalam PLSQL. Berikut ini contohnya. Jadi select count into J. Ini digunakan untuk mengkonversi nilai angka ke varchar. Jadi misalkan angkanya ini 1, maka jumlahnya sama dengan 1. Seperti itu. Maka akan ditampilkan. Contoh case. Berikut ini contohnya menggunakan case. Case when dan case J. J itu ini. Jika J ini nilai 1, maka seperti itu. Lalu ada control loop sederhana. Ada basic loop, yaitu pernyataan, lalu exit untuk menentukan kondisi keluar dari looping. Lalu ada loop titik koma. Lalu ada for loop. For loop ini formatnya seperti ini. For variable in, reverse ini bisa sunnah ya, digunakan untuk membalik awal titik-titik akhir. Loop habis gitu. Lalu pernyataannya dan end loop. Lalu ada while loop. While kondisinya, lalu loop pernyataannya apa. Contoh for loop seperti ini. Jadi ini untuk menambahkan 1 sampai 10. Ada tipe data record. Tipe data record. Formatnya seperti ini. Tipe nama record is record. Deklarasi variabel. Lalu variabel nama record. Variabelnya itu berupa nama record. Catatan bisa menggunakan atribut tabel kolom.
percent type atau row type. Contohnya seperti ini. Tipe namanya, variabel-variabelnya. Tidak perlu ini ya, bunderan ini. Lalu ini deklarasinya, dideklarasikan. Contoh lain, tipe data record. Oh maaf, sudah tadi. Lalu ada SQL cursor. Cursor adalah suatu area memori yang dibuka setiap Oracle server menjalankan perintah SQL. Itu adalah cursor. Terdapat dua jenis cursor. Implisit digunakan setiap Oracle server menjalankan perintah SQL. Eksplisit digunakan secara langsung dalam pemrograman. Penulisan kursor secara eksplisit. Setiap operasi SQL yang dijalankan oleh server memiliki kursor masing-masing. Ada dua kursor, yaitu implisit. Selalu digunakan oleh Oracle saat menjalankan perintah DML dan SQL. Eksplisit dibuat oleh programmernya. Penggunaan declare, open, fetch, repeat fetch when not empty, close. Deklarasi kursor, nama kursornya, is perintahnya apa? Ada membuka, open membuka kursor, perintahnya open, namanya apa? Membaca, fetch namanya, into list variabelnya, atau record. Menutup kursor, yaitu close nama kursornya. Ada juga atribut kursor, itu untuk mengecek atribut kursor. Is open, misalkan itu opennya kursornya sudah terbuka atau tidak. Not found, ada atau tidak. Found itu ditemukan, ada berarti. Count berarti jumlah baris yang ada pada kursor. Contoh kursornya seperti ini. Kursor D is select. Nah, ini adalah kursor D, open, lalu di looping, fetch D into nomor nama lokasi. Maka ditampilkan exit when D not found. Jadi sudah tidak ada datanya lagi. Menangani kesalahan, exception. Exception akan muncul jika ada kesalahan oleh Oracle disengaja oleh user, yaitu menggunakan REST application error. Jika exception muncul, jika tidak ditangani, program akan dihentikan. Jika ditangani, alur program diarahkan ke exception handler. Sintaksnya seperti ini. Exception, when, exception, or, then. Pernyataannya apa? When, others, then, defaultnya ya pernyataannya. Contohnya seperti ini. Contoh exception, cursor already open, program error, invalid cursor, invalid number. Contohnya seperti ini. Berikut ini ketika load data found, maka akan menjalankan ini, menambahkan tidak ada data. Subprogram, nama dari blok PLSQL yang dapat menerima parameter dan dapat dipanggil. Terdapat dua jenis subprogram, yaitu prosedur dan fungsi. Prosedur digunakan untuk melakukan suatu kegiatan tertentu, sedangkan fungsi itu digunakan untuk menghitung suatu nilai. Fungsi umumnya menggunakan struktur blok PLSQL standar modular, dapat dipergunakan berulang-ulang, dapat ditingkatkan atau dikembangkan mudah dalam perawatan. Membuat prosedur, create or replace prosedur, nama, is parameternya, lalu is, s atau s, begin programnya, exception juga bisa, lalu n titik koma. Contoh prosedurnya seperti ini. Ini parameternya. Ya, seperti itu. Nah, ini contoh prosedurnya. Create or replace prosedur. Deklarasi. Tidak perlu menggunakan declare langsung. Lalu ini merupakan perintah PLSQL-nya. N. Nah, lalu ini coba dijalankan. Prosedur jumlah, bikin jumlah untuk mengecek. Membuat fungsi, create or replace function, namanya is parameter, return type is, begin program PLSQL, return hasilnya n.
Contoh fungsi create or replace function bagi misalnya A number, B number, return number is B sama dengan 0, maka 0. Lainnya return A atau B, and if n. Contohnya seperti ini. Ini contoh pengeksekusian fungsinya. Berikut flashback singkat summary PLSQL. Sekarang ada soal-soalnya. Soal-soal nih. Oh, maaf. Ini. Buatlah program untuk menampilkan laporan dengan layout sebagai berikut. Nama pekerjaannya, lalu ada ID dan ada namanya. Ini menggunakan skema Scott dengan password Tiger. Oke, kita logout, kita masuk menggunakan Scott, lalu passwordnya Tiger. Oke, saya akan mengeload script yang sudah saya siapkan sebelumnya. Load. Oke, tampilannya seperti ini. Nama pekerjaan, pekerjaannya, lalu ID dan nama. Oke, berikut ini. Kita nyalakan server outputnya, lalu declare kursor, deklarasi kursor, menggunakan kursor. Job kursor digunakan untuk menampung jobnya, jenis-jenis jobnya. Lalu MP kursor ini digunakan untuk menampung kursor employee, data employee-nya. Begin order ini sebagai flag ya. Lalu masuk ke for loop, job rec in job kursor. Ini merupakan variabel job kursor loop ya. Loop sebanyak data di job kursor. Maka akan menampilkan pekerjaannya, lalu dan menjalankan ini for ini untuk menampilkan employee-nya, menampilkan nomor dan nama, lalu selesai. Sudah, coba kita eksekusi seperti ini. Hasilnya seperti ini. Oke, kita ke soal berikutnya. Buat program untuk menampilkan data pegawai menjadi bawahan orang yang bernama King dengan menggunakan basic while for. Oke. Buat scriptnya ada yang sudah saya siapkan sebelumnya. Set server output on, declare kursor bawahan seperti ini. Ini menggunakan ini deklarasi kursor ya. Saya jelaskan lebih lanjut. Kursor bawahan ya. Select mno ename mgr where mgr itu sama dengan nomornya sesuai parameter. Ini deklarasi mno ini nomor employee, name nama employee, mgr ini nomornya manager, lalu ada king no, nomornya king. Pertama mengambil mno nya king, nomornya king dimasukkan ke king no, lalu membuka kursor dengan parameter king no tadi, lalu ada loop menggunakan basic loop fetch into exit when not found, bawaan persen not found. Jadi ketika data tidak ada maka langsung keluar, tidak perlu ditampilkan. Coba eksekusi seperti ini hasilnya. Coba kita load.
yang lain tadi adalah contoh basic loop, sedangkan ini menggunakan while loop. Jadi ini kondisinya saya memberikan tidak perlu aneh-aneh, while true gitu. Jadi sama model sama seperti basic loop. Jadi ketika tidak ditemukan bisa menggunakan exit seperti ini. Kondisinya sebenarnya bisa menggunakan ini langsung ditaruh di true nya, ini bisa. Kita coba exit when, nah seperti ini. Oke, eksekusi. Oh, tidak bisa rupanya. Jadi ya seperti itu tadi. Ini harus true gini. Exit when, maaf. Exit when bawaan not found. Jadi di model seperti basic loop. Akal-akalan saja. Lalu menggunakan for. For loop ini berbeda dari yang tadi, tidak menggunakan exit. Jadi cukup for mrec. Ini merupakan variabel looping in bawaan. Jadi setiap ada data akan dimasukkan ke mrec. Dari setiap hasil dari bawaan ini dimasukkan ke mrec langsung. Jadi untuk pemanggilannya langsung mrec, langsung nama kolomnya imno, inem, dan mgr. Seperti itu. Kita eksekusi. Isinya seperti itu. Oke, kita ke selanjutnya. Buat program untuk menampilkan nama pegawai, nama departemen, tempat pegawai bekerja, grade, dan gaji pegawai, dan gambar bintang setiap kelipatan 1000 dari gaji pegawai untuk pegawai bernama Adams. Jadi nama, departemen, grade, gaji, dan stars. Oke, kita load. Seperti ini. Name, grade, sama gaji, dan bintang. Begin, ini menggunakan looping nantinya. Ini memasukkan query ini digunakan untuk memasukkan ke iname, diname, dan gaji. Dengan ketentuan iname-nya sama dengan namanya Adam dan depno-nya sama dengan depno. Lalu ini grade, memasukkan grade, mengasih grade where losal ini gaji terendah dan gaji tertinggi. Jadi ketika gajinya itu masuk ke losal, di antara losal dan haisal, maka masuk ke ini apa, masuk ke sel grade, akan ditentukan grade-nya. Setelah diketahui grade-nya akan ditampilkan nantinya. Nah ini untuk mencari stars, solusinya seperti ini. Jadi kita looping 1 gaji per 1000. Soalnya berapa? Soalnya 1000, tapi ininya ya 11. Kita menggunakan 100 saja biar 11. Gaji per 100 loop, lalu stars tidak 2 di concatenation dengan bintang. Jadi setiap looping akan ditambah bintang 1. Setelah itu ditampilkan dengan DBMS output line. Eksekusi. Oh, ada numerik. Oh ya, maaf, ini terlalu kecil. Ini coba kita 50 kita aja. Kita eksekusi. Hasilnya seperti ini. Oke, pertemuan kita kali ini sekaligus penutupan pada praktikum database PLSQL. Terima kasih atas perhatiannya selama ini. Sampai jumpa jika bertemu dengan saya kembali.